Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pamotan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah dan Pembina OSIS untuk mendampingi kami melakukan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 6. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang sangat kami banggakan. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan kegiatan sharing educator. Lebih tepatnya adalah dalam kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 1 Pamotan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izinnya kesempatan kali ini mencoba untuk kita diskusi berbagi tentang implementasi kurikulum merdeka. Kenapa ada istilah paradigma baru berkait tentang kurikulum merdeka? Banyak yang mengatakan bahwa merdeka itu adalah bebas dari segalanya. Merdeka adalah bebas dari tekanan apapun. Kita sebagai guru bebas melakukan segalanya, bebas mengajar, bebas tidak mengajar, bebas memberikan tugas, bebas tidak memberikan tugas, bebas memberikan nilai, bebas tidak memberikan nilai. Apakah ini yang menjadi sebuah kekuatan implementasi kurikulum merdeka? Mari pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk membuka mindset tentang paradigma baru implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan perubahan paradigma belajar budaya positif di SMA Negeri 1 Pamotan. Merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tukuri handayani. Kita sebagai guru untuk dapat memberikan contoh, guru menjadi panutan, memberikan dorongan kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk dapat dilakukan dengan prinsip yang membahagiakan dan menyenangkan, sehingga martabat siswa membentuk karakter yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian, fenomena keadaan sekarang, perubahan kurikulum yang terjadi saat ini, kalau kita merujuk kepada setiap ganti menteri, ganti kebijakan, setiap ganti pimpinan, kurikulum berubah. Dulu banyak kita dengar istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Kita kenal istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kita kenal istilah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kita kenal istilah kurikulum 2013 atau K13. Kita kenal istilah K13 revisi. Kita kenal istilah kurikulum merdeka. Sebelum K13 revisi apa? Ya, perubahan itu sampai kita sendiri tidak hafal.
Padahal siklus itu menjadikan kita bagaimana membuat pola pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, mau perubahan kurikulumnya apapun, kalau kita mengacu kepada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ing ngarsa sumturodo ing madya mangun karsa tubuh yayani, perubahannya kurikulum apapun tidak masalah. Itu sifatnya adalah bagaimana dokumen pembelajaran dilakukan dapat berpihak kepada siswa. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara sesuai dengan asas 3 kon atau trikon. 3 kon itu yang pertama adalah kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan. Kesinambungan bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pada waktu sekolah menetapkan pengembangan kurikulumnya yang di breakdown dari visi sekolah, visi yang telah ditetapkan oleh sekolah, oleh pengembang kurikulum sekolah, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kontinu berkelanjutan, itu harus bisa dilakukan sehingga saat anak melakukan pembelajaran selama 3 tahun ada standar kompetensi lulusan bisa sesuai dengan visi yang ditargetkan. Kelas 10 seperti apa targetnya, kelas 11 seperti apa, kelas 12 seperti apa. Ada banyak tahapan yang bisa dilakukan yang ini harus saling nyambung. Konvergen untuk asas yang kedua, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, sehingga Bapak Ibu sekalian, mau perubahannya dalam bentuk apapun ya, kalau guru melakukan pengembangan kurikulumnya tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik, tidak merasa bahwa dirinya segala-galanya, guru jika jadi panutan, guru mempunyai banyak sumber, anak akan banyak literatur yang bisa didapat dari proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, konsentris inilah yang justru menjadi kekuatan bahwa pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kearifan lokal itu tidak ditinggalkan karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi itu hanya sebagai media. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman tidak menjadikan karakter kearifan lokal itu bisa hilang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk mengajak diskusi kepada Bapak Ibu sekalian tentang paradigma baru. Jika misalkan apa yang akan kita lakukan jika kita menjadi guru? Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu, silakan bisa dibagi kertasnya. Pada waktu kita sekarang ini mendeklarasikan sebagai guru, ya, sekarang ini kita mendeklarasikan sebagai seorang guru. Apa paradigma kita? Silakan Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat bahwa paradigma kita itu apakah berkesinambungan sampai pada bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita jadi guru. Coba kami mohon dibantu untuk menggambar rumah. Menggambar rumah. Silahkan Bapak Ibu sekalian menggambar rumah idaman, rumah yang diharapkan, rumah yang Bapak Ibu sekalian merasa nyaman dengan rumah itu. Oke. Ya, silakan. Rumah idaman yang itu menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Rumah yang menjadi idaman, yang menjadi harapan yang membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Oke. Masih ada yang belum melaksanakan?
Ya, monggo. Yang belum silakan menggambar dulu. Bagaimana membuat bahwa paradigma kita sebagai seorang guru? Saya ingin coba digambarkan gambar rumah idaman yang Bapak Ibu sekalian merasa nyaman, merasa enak dengan itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Karena ini berkait tentang cara pandang, mindset dan sebagainya. Jika continue, konvergen dan konsentris itu seperti apa? Udah, Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang rumahnya ada gambar segitiganya? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang ada gambar segitiganya angkat tangan. Oke. Berikutnya, yang ada kotak-kotaknya. Iya. Oke. Ada segi empatnya yang kayak segitiga-segitinya. Ada. Oke. Nah. Ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, itu gambar kapan? Dulu. Artinya apa? Kondisi yang kita gambar itu adalah rumah yang kita buat saat kita TK atau SD yang lalu. Betul? 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 Artinya Bapak Ibu sekalian, saat kita hidup di zaman sekarang, kita menjadi guru, apa yang kita lakukan masih mempersepsikan bahwa memperlakukan anak-anak seperti zaman dulu kita memperlakukan, seperti kita melakukan. Saya ulang lagi. Jadi kita mengajarkan kepada murid-murid kita sekarang seperti kita melakukan zaman dulu. Artinya siklus itu yang diulang, Bapak Ibu sekalian. Kami mengajar bahwa paradigma baru, berpikir positif. Ini yang ayo kita ubah, bahwa kondisi saat ini berbeda. Anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Buktinya kita disuruh menggambar rumah idaman, rumah yang nyaman sekarang ini. Harapan kita saja, kita masih menggambar rumah masa lalu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, gambar lagi. Gambarkan saya pemandangan. Apa? Pemandangan. Pemandangan. Pemandangan yang nyaman sekali saat kita jalan-jalan, saat kita. Coba Bapak Ibu sekalian, ayo sebentar. Tidak usah diskusi dulu Bapak Ibu sekalian. Tidak usah diskusi dulu. Kita menggambar pemandangan yang kita nyaman. Ikuti instruksi dari saya. Ikuti instruksi dari saya. Ya, gambar pemandangan yang nyaman. Kita mengharapkan suasana itu, bahkan kita pernah merasa kehilangan suasana itu. Kehilangan suasana itu kita kecewa. Begitu kita datang di suasana pemandangan itu, begitu kita tidak mendapatkannya, kita kecewa. Bahkan kita merasa gelo sekali. Kita datang, akhirnya kita harus mengulang keadaan itu, mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas. Pemandangan itu tidak kita dapatkan saat itu karena suasananya mendung. Suasananya hujan, gelap. Coba gambarkan pemandangan itu dengan hanya satu garis dan satu titik. Nah, tapi kan narasinya juga berbeda. Narasinya berbeda. Artinya ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu panjenengan saya giring untuk menggambar pemandangan, berpikirnya gambar macam-macam, gorisannya macam-macam, padahal narasi saya itu hanya sebagai sebuah pengkondisian, karena instruksinya ada di belakang. Ya Bapak Ibu sekalian, gitu. Karena panjenengan menebak guru, melihat dari narasi, melakukan sesuatunya.
ada tindakan di belakang, instruksinya di belakang. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi paradigma gaya yang panjenengan akhirnya menebak bahwa saya nanti akan anak itu nanti akan begini, akan begini, akan begini. Kita melakukan segala sesuatunya sudah menebak bahwa guru itu akan melakukan seperti ini. Ternyata ngeprek no guru nih. Engkau pemandangannya engkau mesti gambar gunung, engkau aku akan diadani koyong ini. Akan diadani koyong ini, engkau mesti gunung kok jalan jadul. Bukan itu yang saya maksudkan, adalah saya hanya pengen menunjukkan saya baru bercerita. Panjenengan sudah ngarani saya bahwa nanti saya akan ngomong dengan gunung. Gunung itu adalah zaman dulu. Murid juga sama Bapak Ibu sekalian. Saat kita mengajarkan kepada anak-anak, anak belum melakukan apa-apa, panjenengan sudah ngarani bahwa nanti anak akan begini, nanti anak akan begini Bapak Ibu sekalian. Ada dua game yang coba saya tunjukkan bahwa paradigma kita, ayo mari berubah, bahwa pembelajaran kurikulum merdeka, perubahan paradigma belajar. Ya, paradigma belajar adalah dengan merancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Ada anak yang, kalau misalkan panjenengan saya ibaratkan anak, ada anak yang sudah nebak-nebak, kok itu gurunya paling ini, gurunya paling ini, kok itu aku wes tahu, kemarin sudah, kok paling kok urusannya gunung. Ada anak yang masih mencoba menerka-nerka, sampai ada yang sudah menggambar dan sebagainya. Terdiferensiasinya itu sesuai dengan kondisi anak, sehingga kita tidak boleh melakukan adjustment, kita tidak boleh melakukan penilaian kepada anak atau justifikasi anak bahwa kamu bodoh, kamu inklusi. Nah ini yang penting. Kamu punya kebutuhan khusus, kamu begini, tidak boleh. Karena pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilihat dari kondisi anak saat belajar sama kita. Jika sekolah pembelajarannya adalah dia siswa baru, belajar terdiferensiasinya, kondisi ini dilihat dari awal masuk sekolah. Jika kita sebagai guru mapel, berarti saat awal mapel itu kita lakukan, berarti kita harus melakukan asesmen, melakukan penjajakan, melakukan analisa anak kondisinya seperti apa. Sehingga setiap siswa yang belajar itu sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Bapak Ibu sekalian, terdiferensiasi itu sampai pada tahap jika ada anak ditetapkan bahwa memenuhi capaian pembelajarannya, dan nanti akan ada anak yang di capaian pembelajarannya, tetapi dilihat proses saat awal mereka melakukannya. Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin perubahan kecil, ubahlah perilaku Anda. Jika Anda ingin perubahan besar, ubahlah paradigma Anda. Bapak Ibu sekalian, tadi game yang pertama adalah kita mengajar, kita sebagai guru. Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk membuat game menggambar rumah. Ternyata kita sebagai guru masih berpikiran bermindset jadul, memperlakukan murid, memperlakukan murid seperti zaman kita dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo, jika kita mau perubahan besar, ubah paradigma bahwa budaya positif anak-anak di zaman sekarang saat ditumbuhkan ini akan berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman menarik tadi. Pengalaman menarik saat mengajar di kelas 10-1. Hampir satu kelas anak mengerjakan tugasnya, hanya satu anak yang serius tuntas,
yang lainnya hanya menggambar kecil, karena waktu itu tadi pagi itu menggambar motif batik tentang hidup rodanya. Ternyata setelah saya gali anak-anak, hampir semuanya anak berpikiran bahwa mengerjakan sesuatunya karena terpaksa. Nah, nanti saat kita melakukan perubahan paradigma ini, kita tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman. Nah, nanti akan kita bahas tentang paradigma baru itu akan seperti apa. Nanti akan dikopikan aja Bapak Ibu sekalian untuk berkait dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Ya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang berpihak pada murid. Tadi sudah saya katakan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah engarso sungsorodo eng madya mamengkarso tuturi handayani. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu ada 5 hal yang bisa kita gali sesuai dengan kebutuhannya, sesuai bakat, minat, kemampuan, gaya belajar, dan itu menjadi nanti hak anak. Paradigma yang kita lakukan, jangan mencoba menggiring anak pada tahapan bahwa anak sekolah di SMA Pamotan yang butuh adalah kita. Bagaimana kita lihat bahwa ini adalah kebutuhan anak menggapai cita-citanya. Bagaimana anak punya bakat, punya minat, punya kemampuan, gaya belajar, dan hak-hak. Saat kita berpihak kepada murid, berarti bagaimana kekuatan, bakat, dan minat dan sebagainya tadi itu bisa kita lakukan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah yang baik berasal dari diri. Jadi motivasi yang baik yang berasal dari dalam diri kita, agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sering kali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau menghindari sebuah hubungan. Anak-anak banyak yang melakukan proses pembelajaran itu, atau anak-anak melakukan tindakan di kelas, masih banyak yang dia melakukannya karena menghindari dari hukuman. Atau banyak anak yang melakukan sesuatunya karena dia mengharapkan penghargaan. Atau bahkan kita sebagai guru mengajar baik kita di kelas, mengajar profesional kita di kelas, apakah karena takut disanksi oleh kepala sekolah, atau karena kita pengen mendapatkan reward dari kepala sekolah, pengen mendapatkan ujian dari kepala sekolah, atau pengen naik pangkat, atau pengen karena PNS, atau pengen angkat P3K. Motivasi jika berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik ini bahwa kebutuhan belajar sepanjang hayat, ya, sepanjang hayat, kebutuhan belajarnya kita tidak terbatas ruang dan waktu. Setiap manusia harus meningkatkan kemampuannya. Jika ini berlaku kepada murid dan berlaku juga kepada guru, maka motivasi ini kita akan bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia ada 3 hal. Easy, di tingkat bawah, seseorang melakukan sesuatu itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bapak Ibu sekalian, menggunakan seragam hari ini, seragam apa? Bebas. Bebas atau pakai adat? Adat bebas. Adat itu berarti saat ada yang menggunakan adat, ada yang tidak. Masih ada kekhawatiran saat saya tidak menggunakan baju adat. Oh enggak, nek aku dihukum. Oh enggak, nek aku ditegur. Oh enggak, nek aku disanksi.
melakukan sesuatunya itu karena itu. Anak juga demikian. Guru yang mengajar di kelas, ada anak yang pengen datang 15 menit sebelumnya, atau dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Aku gak mendengarkan, aku gak disangsi kalau Pak Har. Bahkan jangan-jangan ada mau jamnya kita datang, anak takut terus sampai pingsan. Takut karena nanti dihukum. Ada motivasi perilaku manusia yang kedua, level di atasnya, melakukan sesuatunya karena dia mendapatkan reward. Jadi ikut guru penggerak karena nanti akan jadi kepala sekolah, akan jadi pengawas, nanti mau ikut jadi PP karena nanti dapat honor tambahan gajinya 5 juta. Saya mau jadi guru berprestasi karena nanti akan dianggap bahwa kita guru pintar dan sebagainya. Imbalan atau penghargaan ini menjadi sebuah motivasi. Grade yang tertinggi adalah difficult untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini yang menjadi tingkatan yang lebih baik. Bagaimana seseorang jika kembali kepada filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani, bahwa seseorang yang melakukan sesuatu rule of life focus, ya, rule of life focus, bahwa siklus hidupnya kita, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Motivasi inilah yang bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena kebutuhan kita sebagai hamba Tuhan untuk siklus wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan adalah beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bahwa makna kontrol, jadi dalam definisi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, bagaimana kita memposisikan diri kita. Ada 5 posisi kontrol, ya, ada 5 posisi kontrol. Ini sengaja saya buat tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi ini adalah ada ilusi bagaimana guru yang mengontrol murid. Fungsi guru itu saat mengontrol murid, mengendalikan murid seperti apa yang menjadi paradigmanya. Teori kontrol ini yang sering terjadi misunderstanding, miskomunikasi. Sehingga saat gurunya punya paradigma zaman dulu, ilusi ini yang selalu akan menjadikan hasilnya tidak selaras. Anak dikasih rambu-rambu, anak dikasih peraturan, kok ia tetap melanggar? Karena pemahaman guru di dalam teori kontrol, dia bertugas menjadi pengontrol siswa. Ada ilusi lagi tentang miskonsepsi teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa saat kita berpikir bahwa anak-anak kita harus berbuat baik, anak-anak saat kita mau belajar sungguh-sungguh, nanti anak-anak akan berprestasi. Anak-anak nanti kalau misalkan kita menghargai orang lain, kita sopan santun, omongan-omongan positif ini harapannya anak-anak akan berubah jadi baik. Ilusi ini tidak akan bisa berubah, mengubah keadaan. Makanya terjadi miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak-anak, Arif, yes, setiap kali
saya lihat kamu selalu melanggar. Tiap hari kamu melanggar. Her, kamu gimana sih? Setiap pagi saya lihat kamu tidak menggunakan helm. Kamu selalu terus begitu. Tidak pernah jeda-jedanya. Kritik dan membuat rasa bersalah itu dianggap bisa menguatkan karakter. Itu miskonsepsi. Ilusi itu selalu membayangi kita. Ilusi yang lain adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada waktu kita merasa bahwa kita lebih tua, kita sebagai gurunya, kita segala-galanya terhadap anak. Ilusi ini yang menjadikan suasana kondusif belajar di sekolah tidak terjadi. Proses belajar yang memerdekakan anak, proses belajar yang berpihak kepada anak tidak terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Yang terjadi adalah anak jadi terpaksa kepada kita. Anak menuruti segala kemauannya, dongkol, sakit rasanya. Teori kontrol ini yang bagaimana kita bisa lakukan. Guru sebaiknya di posisi yang mana? Saat kita sebagai guru dengan paradigma baru mau membuat merasa bersalah, kamu itu gimana sih, Aris? Setiap pagi saya lihat kamu tidak pernah menggunakan seragam sekolah dengan baik. Baju kamu selalu kamu keluarkan terus. Pembuat merasa bersalah. Apakah kita mau melakukan itu? Bahkan menggunakan kata-kata kotor, menggunakan kata-kata yang kasar. Kamu tidak punya otak, telinga kamu tidak pernah kamu coba dengarkan. Judgement ini jangan sampai muncul, Bapak-Ibu sekalian. Karena ini pengalaman pribadi. Saya di SD pernah disidang oleh kepala sekolah saat saya kelas 5. Masih ingat betul nama guru saya SD. Guru SD saya adalah Bu Untari. Disidang di ruang kelas, setelah itu dilanjutkan disidang di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah saya saat di SD Karangturi 1 namanya Bapak Mudakir. Kata-kata yang masih teringat betul kata-katanya adalah, "Le, kowe nek kapan kena kamu koyo ngene iki. Sok mben kowe dadi teroris." SD zaman saya dulu tahun 85. Sampai sekarang masih ingat kata-kata itu. Artinya pembuat merasa bersalah itu ternyata tidak bisa menjadikan anak menjadi jerah, tetapi masih pengen mengulang-mengulang. Atau bahkan penghukum, lari 100 kali, nulis Fatihah 10 kali, nulis ini, menghukum. Nanti akan dijelaskan pada narasumber yang kedua, bagaimana pembuat merasa bersalah, penghukum, atau kita jadi teman. Jadi teman itu kita seperti dengan anak-anak. Kita guru, tetapi dengan teman. Jadi sahabat. Mas, saya tahu kamu melakukan salah. Saya tahu bahwa Bapak juga pernah salah. Kamu melompat pagar, Bapak dulu juga melompat pagar. Tobat yo, mari yo, jangan diulang lagi, dan sebagainya. Ada teman, ada yang memantau saja, dia monitor, memantau, bahkan posisi terakhir adalah manajer. Manajer itu mengelola, mengendalikan sampai nanti endingnya bagaimana seorang manajer melakukan tindakan kontrol terhadap penyelesaian tindakan kelas terhadap anak yang pembelajarannya berpihak kepada murid. Bapak-Ibu sekalian, ada hal yang sangat mendasar. Melakukan pembelajaran dengan paradigma baru itu harus dilihat dari 5 hal kebutuhan dasar manusia, atau 5 dasar kebutuhan
anak. Yang pertama adalah belonging, yang kedua adalah fun, yang ketiga adalah freedom, yang keempat adalah power, yang kelima adalah survival. Belonging itu apa sih? Belonging itu apa? What is the meaning belonging? Kuning mas. Belong. Apa? Memiliki. Rasa memiliki. Pengen melakukan sesuatu karena memiliki. Kalau fun, menyenangkan, kesenangan, kan gitu. Kalau freedom, kebebasan. Kalau power, kekuatan, kekuasaan. Survival, cara mempertahankan. Jadi kalau panjenengan lihat anak ini berada pada kondisi memenuhi kebutuhan yang mana? Oh, anak pengen bebas. Oh, anak pengen kasih sayang. Oh, anak pengen perhatian. Oh, anak pengen pengakuan jati diri. Oh, anak pengen bertahan, mempertahankan diri saat disalahkan semua. Jika kebutuhan ini diselami, jika kebutuhan ini panjenengan atau kita semua sebagai guru menempatkan diri di posisi kontrol manajer, kita akan bisa melakukan tindakan penyelesaian dengan baik. Anak tidak merasa terluka. Paradigma baru ini sesuaikan dengan kebutuhan dasar ini. Bapak Ibu sekalian, saya atau kita semua telah melakukan tindakan refleksi terhadap pelaksanaan pengembangan implementasi kurikulum mereka di SMA Pamutan. Kita telah melakukan IHT, kita telah melakukan pembentukan tim pengembang kurikulum. Di sekolah ada tim pengembang kurikulum, kita ada pembentukan tim fasilitator tema proyek profil pelajar Pancasila. Kita telah melakukan workshop KWSP dan P5-nya. Kita learning by doing. Kita telah melakukannya dengan semua proyek yang dilakukan di sekolah adalah proyek based learning. Kita juga telah melakukan showcase market day di sini. Di di akhir September dan awal Oktober kemarin kita telah melakukan showcase produk pembelajaran siswa. Dan kita telah melakukan monitoring dan evaluasi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lakukan perubahan paradigma ini untuk membuat rencana tindak lanjut atau rencana perubahan proyek yang akan datang. Harapan kami adalah tengah semester ke depan paradigma baru ini bisa kita lakukan, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila bisa kita lakukan dengan mindset perubahan baru. Pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang dapat memerdekakan anak dan menyenangkan, membahagiakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami lakukan. Harapan kami adalah pembentukan karakter budaya positif bisa dilakukan dengan baik. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.